Diana, aku kelas 8-nya, aku umur 13 tahun. Nama aku Catherine Haryani Mela. Biasanya dipanggil Catherine. Aku dari kelas 8 C, umur aku 13 tahun. Nama aku Nara. Aku umur 13 tahun, aku kelas 8. Halo, nama aku Rakita Samantika, bisa dipanggil Raki. Aku dari kelas 8D, berumur 13. Aku Rian. Aku kelas 2, umur 7 tahun. Hello, my name is Diana Putri Larasati. You can call me Rara. I'm 8 years old and I'm from Surrey. Halo, nama aku Dina Herta dari Mas Tuti Susanto. Nama panggilan aku Emma. Aku umur 11, kelas 6D. Nama aku Ken. Kelas 1A, umur aku 6 tahun. Perkenalkan, nama saya Sekar Gatri Rosita, umur 16 tahun, dari kelas 11 Sosial 1. Halo, nama lengkap saya adalah Andrew atau Susanto Mas, suka dipanggil Andrew. Saya dari kelas guru sosial 2 dan umur saya sekarang itu 15 tahun. Hai, nama aku Rahmat Purwo Santoso, biasa dipanggil Bowo. Aku dari kelas 10 CP dan usia aku 16 tahun. Halo semuanya, nama aku Fiona Cihaber dari Kota Gawal, biasanya dipanggil Fiona. Umur aku 17 tahun, aku kelas 12. Pembasmi kejahatan. Bisa terbang. Oh, bisa terbang. Terus bisa apa lagi? Bisa menolongi orang. Orang yang suka menolong. Oh, gitu. Menurut aku pahlawan itu pastinya orang yang berjasa banget untuk banyak orang lainnya. Terus pahlawan itu yang jadi awal yang memulai perjuangan orang lain. Kalau menurut aku pahlawan itu yang membantu kita saat belum merdeka. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa karena sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Pahlawan menurut aku itu orang yang rela mengorbankan kebahagiaan dan waktunya buat menyenangkan orang lain. Pahlawan adalah orang yang berjasa untuk mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Pahlawan itu adalah orang-orang yang berjasa untuk negara kita dan juga untuk berjasa untuk kita. Orang yang berjasa dan orang yang berjasa dan Orang yang mau mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain. Menurut aku, arti pahlawan itu adalah orang yang rela berkorban dan juga rela meluangkan waktunya, tenaganya kepada untuk orang lain. Jadi pada intinya pahlawan itu orang yang mementingkan orang lain. Pahlawan itu yang memberikan hal positif dan bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi nggak harus yang gimana banget, itu nggak harus kayak gitu banget. Pahlawan itu orang yang sudah berusaha untuk mencoba untuk memerdekakan Indonesia, mencoba untuk kemuliaan kemerdekaan Indonesia. Orang hebat. Orang hebat. Oh gitu. Pahlawan aku dari Ambon itu adalah Patimura. Oh, Fatimura. Oke. Ada lagi nggak? Yang saya kenal satu lagi sih dari Surabaya, saya lihat di museum, si Bung Tomo. Pahlawan bagi aku adalah Kartini. Yang aku suka adalah Kartini karena dia mau membantu para perempuan dan mendirikan sekolah khusus perempuan. Dan memberdaya. Oh, nama budaya pahlawannya kamu ya. Gue mau nggak jadi pahlawan? Enggak, Enggak. Kenapa? aku kan baik. Hah? Pengalaman aku yang pasti orang tua, terus guru. Nah itu sih, kalau orang tua karena orang tua aku udah besarin aku, terus udah merawat aku sampai sekarang. Terus kalau guru, karena guru udah ngajarin aku untuk bisa baca, nulis, terus kayak yang lainnya. Keluarga dan teman. Kenapa mereka jadi pahlawan?
Karena kalau teman-teman itu membantu aku saat aku lagi susah atau lagi sakit, dan keluarga menjaga aku saat aku lagi susah. Orang tua, guru-guru, dan orang-orang lain yang telah membantu saya selama ini. Pahlawan untuk saya itu orang tua saya, karena mereka sudah mengeluarkan segala hal untuk kebaikan saya. Orang tua aku. Kenapa mereka jadi pahlawan aku? Karena mereka ngajarin aku semuanya, terus didik aku, ngebesarin aku juga. Lebih karena sudah melahirkan Ken. Sama kasih. Pahlawan aku sampai sekarang itu masih mama. Apa? Aku orang hebat ya? Iya. Ayah. Why? Karena ayah itu punya banyak sisi positif dalam dirinya yang selalu bikin aku kagum gitu. Papa itu orangnya tegas, tapi dari sisi juga bisa rendah hati juga, dan dia emang berasal dari keluarga yang disiplin, jadi nurut ke saya. Menurut aku, sebenarnya semua orang itu bisa jadi pahlawan menurut pandangan kita dan dari sisi mana kita melihatnya. Harus satu nih. Banyak boleh? Iya kan? Aduh, tapi pasti semua orang pasti yang paling utama orang tuanya dong, karena kan dari lahir sampai sekarang sama-sama orang tua yang kuat, pasti orang tua tuh paling utama. Dan menurut aku itu teman sih, karena kalau nggak ada teman kayaknya nggak asik sih hidup ini kan. Kadang juga kita kalau cerita susah kan ke orang tua, jadi ke teman, yang saran dari teman kadang kita ikutin, jadi kan kadang kita agak susah buat terbuka gitu. Jadi menurut aku teman juga bisa jadi pahlawan buat kita. Pangeran Diponegoro. Kamu mau ngomong apa ke Pangeran Diponegoro? Ya keren banget. Dia dan keluarganya itu setahu saya banyak mengorbankan hidupnya demi memerdekakan bangsa. Gak cuma dia tapi juga saudara-saudara lain. Ki Hajar Dewantara. Apa yang kamu omongin ke Ki Hajar Dewantara? Aku mau bilang makasih yang pasti kayak karena dia udah mulai gerakan untuk pendidikan di Indonesia. Aku mau ketemu Era Kartini. Apa yang kamu omongin? Aku mau ngomongin terima kasih karena udah bisa bikin perempuan Indonesia jadi udah ada yang bisa bekerja, bisa belajar, yang bisa maju sekarang ini. Kartini, ibu kita Kartini. Kenapa? Karena pada saat itu laki dan perempuan tuh dianggap berbeda, di mana yang boleh sekolah hanyalah laki-laki. Dan dekat dia sekarang laki-laki dan perempuan tuh boleh bersekolah untuk mendapatkan ilmu. Kira-kira kamu mau ngomong apa ke Kartini? Terima kasih atas segala hal yang dilakukan. Aku mau ketemu sama IR Soekarno. Mau kamu ngomongin apa sama IR Soekarno? Karena aku mau ngomongin makasih banyak banget. Pahlawan yang saya ingin menemui adalah Soekarno, karena dia adalah presiden pertama kita dan dia memberikan speech untuk negara, untuk kebebasan negara kita. Kira-kira kalau kamu ketemu Soekarno, kamu mau ngomong apa ke Soekarno? Itu udah saya. Oke. Saya ingin berterima kasih kepada dia untuk untuk segalanya itu. Mantan presiden kita yaitu Soekarno. Kira-kira Bu mau ngomong apa ke Pak Soekarno? Mau ngomong terima kasih, terus saya sangat kagum sama ideologi yang beliau punya. Saya pengen ngomong saya kagum aja gitu. Pengen banget ketemu sama Soekarno, karena kan dia yang kayak jadi presiden pertama nih di Indonesia, terus yang kayak dia paling terkenal banget deh gitu. Sebenarnya ini lucu sih, aku pengen tanya kan belakangan ini dia yang terkenal tentang villa dia di puncak. Aku pengen tahu itu beneran gak sih punya dia pernah tinggal gak sih di situ? Itu katanya angker gitu kan, aku tuh pengen tahu itu, kepo banget kan, lagi terkenal di TikTok gitu kan. Jadi ya kamu tanya itu villa dia bukan? Iya.
orang tua dan guru-guru. Kenapa? Karena kan di masa COVID-19 ini, orang tua yang membantu kita untuk mengingatkan kita memakai masker atau untuk mengingatkan kita terhadap protokol kesehatan. Kalau guru, dia tetap berusaha untuk mengajar walaupun secara online. Oke, anggaplah sekarang COVID nggak ada. Kira-kira siapa yang bisa jadi guru? Jadi pahlawan? Sama orang tua dan guru-guru juga. Sama ya. Guru-guru, terus orang-orang yang membantu buat memajukan negara. Di masa sekarang yang bisa jadi pahlawan pasti tenaga medis, terus kayak pemerintah karena mereka udah bantu supaya kita rakyat itu bisa tetap aman, terus mereka bisa ngasih kita fasilitas untuk bisa tetap keluar tapi dengan cara aman. Semua orang bisa sih, asal dia mau berusaha dan ya dia mau berusaha sih buat dia punya inovasi yang bagus buat memajukan Indonesia. Selama dia punya inovasi yang bagus, dia bisa jadi pahlawan. Kalau di pandemi kayak gini, yang paling pahlawan itu yang pasti yang berada di garis depan, yaitu dokter-dokter dan suster-suster kita di seluruh dunia yang udah ngerawat pasien yang positif COVID. Dan yang kedua itu adalah pekerja lapangan, kayak contohnya Gojek atau yang masih kerja di pabrik sampai sekarang, yang resiko terpaparnya tuh sangat tinggi, Miss. Gitu. Oke. Itu sih dua yang utama pahlawan yang sekarang ini. Oke, sekarang kita kesampingkan pandemi. Anggaplah tidak ada COVID, tidak ada pandemi. Kira-kira siapa yang bisa menjadi pahlawan di zaman ini? Yang bisa menjadi pahlawan, kalau di Indonesia mahasiswa. Yang dari belakang-belakang ini kita tarik ada masalah-masalah yang berhubungan sama negara kita, dan pasti mahasiswa Indonesia itu berada di paling depan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di Indonesia dengan para petinggi-petinggi dan kayak DPR dan segala macamnya. Di masa pandemi kayak gini nih, apalagi bisa dibilang yang para medis sih, karena kan mereka yang kayak paling depan gitu, yang kayak setiap ada yang positif pasti mereka duluan kan yang hadapin. Terus guru juga bisa, karena mereka masa pandemi gini masih bisa tetap mengajar, masih ilmu mereka, padahal situasinya lagi kayak gini. Oke, kalau misalnya kita mengesampingkan situasi pandemi, kira-kira siapa yang bisa jadi pahlawan? Semua orang bisa sih menurut aku, tergantung aku ngeliat ya. Kalau kita melihatnya dari sisi sekolah ya guru, kalau kita dari sini jadi semua orang bisa. Cuman kayak ini sih untuk tahun ini aku merasa dokter. Dokter pastinya. Ada lagi? Mungkin yang paling menonjol itu sih Di zaman sekarang ya, jangan di masa pandemi. Di zaman ya. zaman Ya, di zaman sekarang. Najwa Shihab. Why? Karena aku sering banget nontonin di YouTube, dari cara dia ngomong, dari cara dia berperilaku sama bintang tamunya itu bikin aku pengen jadi kayak dia. Karena dia udah banyak menyuarakan pendapat rakyat yang gak bisa ditayangin rakyat sendiri karena dibatasi oleh media massa. Miss Rati, Miss Dwi, and Miss Ai. Kenapa Miss Dwi sama Miss Ai? Emang mereka kenapa? Cantik. Terus. Selain cantik, lucu. Siapa? Coba tuh aku nggak dengar kan? Sama Miss Neta. Oh gitu. Kenapa emang? Karena cantik. Oh. Pintar. Aku sukanya itu guru yang sabar, guru yang kalau ngejelasin tuh aku bisa gampang ngerti, terus yang nggak terlalu
bercanda juga. Yang udah kayak benar-benar kayak orang tua gitu, yang benar-benar ngajarin kita tentang hal yang baik, terus ya udah nganggep kita kayak anaknya sendiri. Menurut aku guru yang ideal yang asik, yang bisa masuk sama anak-anaknya, jadi bisa membimbing tapi bisa tegas, bisa asik juga, jadi bisa ngikutin aja. Guru yang ideal tuh guru yang peduli terhadap anak-anaknya atau murid-muridnya. Dia harus bisa menjelaskan materi secara benar, bisa menjelaskan kepada anak-anak yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kan kamu senang Ya, banget. Miss Dina yang waktu saat diajarin waktu kelas 1, Miss Dian, Miss Dewi, yang sekarang sedang mengajariku waktu kelas 2, Mr. Jos, Mr. Anto, dan semua guru-guru lainnya. Mereka udah ahli, mengajari kita sampai pintar, dan kita bisa berhitung, bisa menulis, bisa membaca, dan banyak lagi. Homeroom aku dari kelas 3A. Siapa tuh? Miss Nina. Why? Karena dia itu orangnya baik, terus membantu orang gitu. Guru favorit aku Miss April. Kenapa? Karena Miss April itu baik, ceria, dan kalau menerangkan itu jelas. Aku suka guru yang suaranya lembut seperti Miss Sandra. Siapa? Aku nggak dengar. Miss Sandra, Kenapa Miss Sandra? suaranya lembut. Aku suka ya Miss ngajak bercanda sampai kayak ketawa seperti Miss Nina. Aku suka guru yang paling sabar seperti Miss Nina. Aku juga suka guru yang paling hebat seperti Miss Dan terakhir siapa? Miss Nila. Yang tahu cara mendidik murid yang benar tanpa kekerasan dan tanpa memaksakan kehendaknya, juga yang mampu membawa mereka ke dalam dan Tanpa memaksakan. Mereka tuh maksudnya maksudnya nggak menstandarisasi dan tidak memiliki kayak murid kesayangan, karena itu bakal bikin murid yang lain merasa dikucilkan mungkin. Guru yang ideal untuk saya itu tenang, tapi kadang-kadang kalau when it matters itu dia itu sangat strict. Guru yang ideal itu yang bisa bikin anak muridnya enjoy dengan apa yang diajarin gitu, Miss. Kayak dia punya metode mengajar yang fun tapi bisa masuk otak pelajaran-pelajarannya yang disampaikan. Guru yang udah menuntut terlalu banyak, yang ngasih tugas juga nggak banyak, yang dia kalau jelasin materi itu juga seru gitu, dan nggak cuma materi, dia juga bisa ceritain tentang kisah hidup dia juga ke murid-muridnya. Jadi kita bisa belajar nggak cuma ilmu dari dia, tapi kisah dari dia juga. Udah, capek banget. Sebenarnya sih pengen, tapi sebenarnya saya tuh lagi tertarik dengan sains. Saya ingin menjadi saintis. Enggak, why? karena aku nggak sabaran deh orangnya. Kalau ngajar kan harus sabar gitu ya, kayak susah gitu. Guru kayak sabar banget gitu ngajar murid-muridnya. Enggak kan, aku kan mau jadi calon kalau udah gede. Mau jadi apa? Tukang calon. Aku mau jadi guru, tapi aku maunya jadi guru TK aja. Kenapa? Karena aku suka kalau kayak ngajarin anak-anak TK yang kayak menggambar, terus baca kayak gitu. Mau Jadi guru? Mau jadi guru? Mau yang kayak gimana gurunya? kayak mama, Kayak mama. Kenapa kayak mama? pintar. Oh gitu loh, pintar ya.
Casey mau jadi guru yang pintar juga? Iya. Kurang itu tertarik karena untuk menjadi guru tuh harus menyiapkan banyak materi yang harus diajarkan, dimana itu agak rumit untuk dilakukan. Emang nanti mau jadi? Aku sendiri jujur aku nggak begitu tertarik sih. Kenapa? Karena aku sendiri apa ya? Aku ngerasa kayak aku nggak cukup bagus kalau masuk ke dunia pendidikan gitu. Asik. Emang Nala mau jadi apa? Aku pengen jadi diplomat. Aku mau jadi guru. Mau jadi guru? Ya, karena aku mau aja gitu ngajarin anak-anak kecil. Nggak terlalu pengen sih. Kenapa ini? Karena kalau misalnya ya ada pandemi kayak gini lagi nanti repot. Biasanya bisa jadi masinis. Oke, maunya jadi masinis, nggak mau jadi guru. Oh, Enggak, karena saya kurang bisa ngajarin orang. emang Bo mau jadi apa, Bo? Saya mau jadi entrepreneur. Saya pengen punya perusahaan startup saya sendiri. Amin. Bilang apa tuh? Di bidang kalau saya game, saya juga suka gaming. Tidak. Do you want to be a teacher? What? Saya tidak tertarik menjadi guru karena ya mungkin ada kesempatan lain ya untuk saya menjadi kayak misalnya pemain badminton gitu atau ya yang lain lah selain guru. Saya memiliki potensi lain yang kayak yang saya bisa fit gitu loh. Teaching is not my fit. Oke. Tertarik. Kenapa? Karena kalau dilihat-lihat itu guru kalau nanti saya sudah besar dan saya jadi guru itu bakal membantu saya juga buat lebih banyak bersosialisasi dengan murid ya dengan remaja-remaja saat itu bakal membantu saya juga kalau saya punya anak nanti lebih dekat. Kalau seandainya kamu jadi guru nanti suatu hari, kamu mau jadi guru yang kayak gimana? Cool. Guru yang kayak gimana? Iya, guru yang cool tuh kayak gimana? Yang asik buat diajak bercanda, yang gak berperan, yang punya wawasan luas, nggak cuma tentang pelajaran diajarin tapi juga tentang hal luar ini. Kenapa? Karena aku tuh pengen apa ya? Pengen membantu juga tapi dengan cara yang lain. Cara apa tuh? Kayak gimana? Caranya tuh misalnya kayak mereka ada musibah, aku bantuin kasih makanan. Tapi nggak jadi guru gitu ya? Ya, Emang maunya jadi apa? maunya tuh jadi artis gamelan. Dulu waktu aku kelas 1 aku masih sering takut gitu buat ketemu sama orang lain yang baru. Terus guru aku di SD itu ngebantuin aku Supaya kamu bisa supaya aku bisa berani ketemu sama orang lain. Juga belajar, main, ketawa-ketawaan sama guru dan segala macam buku. Ada nggak hal yang paling kamu ingat waktu aku sama Mister ini, waktu aku sama Miss ini, aku paling ingat ngapain gitu? Ada nggak? Yang paling ingat aku sama Miss Ninja waktu belajar TB itu kan kayak main-main gitu, main permainan, terus baca buku, terus reading comprehension bersama-sama dan mengerjakan di dalam buku itu sama-sama. Jadi waktu itu aku pernah dapat mat nilai jelek pas kelas 3 ini juga. Terus gurunya tuh bukannya marah malah kasih positif word. Momen yang paling saya
cherish itu pas saya bisa ada dan kelas teman-teman saya di kelas itu ngebikin yel-yel dan semuanya menyenangkan. Nggak bisa aku lupain. Aku dulu pernah ikut OSN Math, terus ada satu guru yang bimbing aku. Terus guru itu tuh kayak selalu ngulangin waktunya, mau kayak Sabtu, Minggu, aku nanya ke dia bisa. Terus kayak dia nggak ada nolak untuk aku bisa nanya kapan aja. Terus dia bisa bantu aku untuk waktu itu sampai ke tingkat provinsi. Waktu kelas 7, waktu pelajaran agama, gurunya Mr. Angkat, gurunya baik. Jadi kita suka nyanyi bareng setiap pelajaran itu. Terus gurunya juga, jadi kita nggak merasa tegang. Jadi kita juga senang. Jadi ceritanya waktu itu kita semua lagi itu tuh di akhir-akhir kelas 9 bersama guru saya, shout out to Miss Alice Bio. Nah, itu tuh kita lagi ada foto sesi buat yearbook. Nah, di momen-momen itu tuh kita panas-panasan bareng, kita kayak seru-seruan bareng. Terus yang walaupun ada perbedaan umur, tapi kita tuh kayak nyatu bareng-bareng, kayak solid, kita main bareng. Terus kita juga di tempat sana kita dimarahin sama satpamnya gara-gara kita main skateboard di lapangan tenis. Nah itu unforgettable moment banget karena kita nggak nyangka seminggu setelah itu kita di rumah gitu. Kita nggak ketemu lagi sampai SMA. Jadi benar-benar masa kenangan yang paling seru tuh di masa-masa pas terakhir kelas 9. Nah itu seru banget. Pas SMA ini ada sama Miss Asri guru BK. Kenapa? Itu pas awal mau masuk kelas 10, aku sempat ganti jurusan tiba-tiba dari IPA-IPS. Terus langsung dipanggil Miss Asri. Ini tuh aku bener-bener nyaman banget bisa ngomong sama Miss Asri karena dia Miss Asri tuh orangnya nggak ngejudge dari luar, tapi pengen tahu di dalam dulu baru bisa ngasih konsultasi dari mana. Jadi dulu aku kan pindahan, aku tuh banyak sekolah yang aku lewatin. Jadi aku pernah tinggal di daerah Sumatera, di Bali. Jadi guru ini tuh galak banget. Dan dulu di Sumatera tuh dia masih main tangan, jadi pukul dan segala macam. Tapi ternyata malah itu yang mendorong murid-muridnya gitu. Ya muridnya pada pintar, tapi ya itu kita harus dihajar fisik sama dia. Tapi itu malah jadi aku malah inget banget. Karena itu kan kelas 5 tuh, dia ngajar pelajaran yang udah setahun di atas. Jadi pas kelas 6, loh ini kan udah, jadi aku ngerti gitu. Jadi kayak meskipun dia main fisik, cuman aku malah inget sama dia. I love you, Miss Louie, Miss I. Buat semua guru yang ada di Indonesia ataupun di dunia ataupun yang ada di global, terima kasih banget udah sabar buat ngajarin anak-anaknya. Padahal apalagi anak-anak SMA nih pada ngelawan terus. Makasih juga buat selalu kasih motivasi-motivasi buat anak-anak muridnya biar terus termotivasi dan pikirannya positif. Pokoknya makasih banyak deh buat guru-guru. Kadang suka sedih juga, apalagi kalau misalnya di Google Meet sekarang yang pada off cam gitu, ya ampun kasihan gurunya. Padahal biasa kalau di kelas kita ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, tapi karena situasi gini semua pada malas buat on cam kan, jadi pada off cam, gurunya sendiri, ngomong sendiri. Jadi kayak makasih banget deh Bu udah sabar, apalagi masa kayak gini. Makasih buat udah sabar ngadapin murid-muridnya, karena dilihat dari situasi yang kayak gini kita semua dari rumah pasti ada yang bolos nggak ikut kelas dengan alasan yang berbagai macam. Dia masih mau sabar buat ngebimbing kita semua. Mister, terima kasih banyak yang udah ngajarin kita dari kita kecil sampai sekarang. Kalau misalnya nggak ada beliau mungkin kita nggak bisa sampai di saat ini. Terima kasih untuk Miss dan Mister yang udah ngajar aku selama 6 tahun ini dari kelas 1 sampai 6, yang udah di luar sekolah ini maupun yang belum, karena aku jadi bisa
Terima kasih karena telah mengajar saya dan membimbing saya hingga menjadi seperti ini. Have a wonderful Teachers Day dan ya seneng aja gitu. Pas dengan murid-muridnya sekarang. Sebelum naik kelas dan sebelum berpisah gitu. Buat guru-guru nggak cuma bilang makasih, mau bilang terima kasih banget udah membimbing murid-muridnya untuk menjadi lebih baik, nggak cuma secara kepribadian namun cuma juga secara akademis. Terus mungkin lebih ke semangat aja karena selama pandemi ini nggak cuma murid yang kesusahan tapi guru juga pasti punya banyak kerjaan sih. Untuk para guru-guru khususnya di Global Prestasi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena guru-guru Global Prestasi dari pengalaman saya dari SMP sampai sekarang itu sangat-sangat suportif, sangat-sangat membantu murid-muridnya untuk maju terus dan membuat murid-muridnya tuh enjoy dalam belajar. Walaupun kadang tugas banyak, tapi tetap bisa dikasih keringanan deadline dan segala macam. Dan terus semangat untuk mengajar kami ya. Maafkan kami kalau kami masih banyak salah pada kalian. Terima kasih. Untuk guru aku, selamat Hari Guru. Terima kasih udah ajarin aku bisa baca, nulis dan semuanya. Terus makasih udah sabar banget untuk ngajarin aku sama teman-teman untuk bisa ngerti pelajaran-pelajaran. Terus semoga guru-guru bisa terus sehat, terus bisa tetap ngajarin kita. Saya sayang yang dulu mengajarkan sampai pintar, mengajarkan itu matematika, Inggris, bahasa Indonesia, PPKN dan semuanya sampai pintar. Hai Miss dan Mister, selamat Hari Guru. Terima kasih sudah mengajari Ken dan teman-teman yang lain. Harus tetap bersemangat ya. Selamat Hari Guru. Mira, I love you. Selamat Hari Guru. I love you. I love you, Miss Nuk and Miss Neta. Terima kasih.